Ya, baik. Terima kasih teman-teman atas jawaban dan juga video yang telah diberikan. Saya tidak sangka teman-teman menyajikan hal-hal yang menarik dan juga sejalan dengan apa yang saya pikirkan dan juga surprise-nya lagi, ya teman-teman menyajikan dalam bentuk video yang sangat menarik. Saya sepertinya tidak bisa membuat itu. Bagaimana ya caranya teman-teman ya mengedit, ada tangkapan layar, ya ada PPT-nya, kemudian ada video wajah kita ketika sedang menjelaskan atau sedang dubbing suara tersebut. Nah, minta tolong teman-teman untuk tuliskan caranya ya di kolom komentar. Bagaimana sih cara mengedit gitu. Ya, Bu Ima diajarkan juga ya cara mengedit video yang baik supaya Anda tidak hanya mendengarkan suara saya saja tapi juga bisa melihat bagaimana saya menjelaskan. Ya, kita kembali ke studi kasus ya, studi kasus yang sudah Anda diskusikan bersama-sama. Tentang Golden Tulip Hotel. Secara umum, informasi yang disampaikan adalah Golden Tulip tersebut mendapatkan jumlah pengunjung yang sangat besar pada suatu tahun. Kemudian ada peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan karena kita sendiri adalah tim dari asset management. Tentu tidak hanya ketika ada peluang kemudian oke, langsung bangun. Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan di awal. Seperti yang sudah teman-teman mahasiswa lihat ya, di poin yang pertama adalah memeriksa data historis mengenai permintaan, siklus, tren, dan juga membuat forecast permintaan oleh pelanggan. Ya, di semester lalu kita bertemu di mata kuliah penganggaran dan ini nampaknya juga masuk di wilayah manajemen aset. Nah, bagaimana kita yakin ya bahwa di tahun-tahun mendatang permintaan juga akan setinggi tahun ini. Nah, ini harus dipastikan. Kita tidak bisa berpatokan pada tahun ini ramai, tahun depan pasti lebih ramai. Nah, tentu harus dipertimbangkan dulu ya apa yang terjadi dan juga kita bisa dukung dengan pertimbangan-pertimbangan yang secara ilmiah menggunakan data-data historis dan juga tren dengan menggunakan forecast. Yang kedua adalah melihat pola demografi dari pelanggan saat ini. Jadi tahun ini kita kebanjiran tamu. Bagaimana dengan demografi para pelanggan tersebut? Kemudian ya demografi sendiri yang ditanyakan adalah rentang usia, kemudian biasanya ketika kita memesan hotel ya, ada tujuannya untuk kepentingan apa? Kepentingan liburan atau kepentingan bisnis. Nah, ini juga merupakan informasi yang penting dan kita harus ketahui supaya kita pun bisa menemukan ya kira-kira pelanggan potensial kita di masa mendatang. Ketika hotel tersebut banyak dihuni oleh pengunjung keluarga yang tujuannya memang untuk berekreasi. Jadi kalau teman-teman tahu ya, Golden Tulip sendiri juga hotel yang sangat terkenal di Indonesia. Anda sudah pernah menginap di salah satu hotelnya belum? Ya, ada satu yang terletak di Kota Batu. Nah, kalau contoh kasus ini tadi kita asumsikan lah ya adalah Golden Tulip yang ada di Kota Batu, maka kita bisa lihat juga demografi patternnya pengunjung hotel tersebut. Kebanyakan pengunjungnya adalah pengunjung keluarga berasal dari wilayah-wilayah di sekitar Kota Malang yang memang datang untuk tujuan rekreasi. Nah, ini jadi kita bisa mengetahui ya pelanggan-pelanggan potensial yang mungkin akan datang dan menginap di hotel kita di masa yang mendatang. Ketiga adalah kemungkinan terjadinya bottlenecks.
Kemudian apakah fasilitas-fasilitas umum mendukung, misalnya jalan, parkir, bis, ya kendaraan umum ya, dan juga bandara. Apakah Anda tahu yang disebut dengan bottlenecks? Ya, botol ya, leher botol. Tentu kita bisa bayangkan ya, botol kecap. Botol kecap apa yang sama, yang Anda pasti tahu ya? Yang kira-kira sama dan seragam. Botol saus, teman-teman. Ya, Anda tahu ya, ada botol saus yang dijual di minimarket. Botol saus yang dari bahan kaca. Nah, di bagian bawah adalah besar, kemudian di bagian lehernya semakin mengecil tinggi ke atas. Nah, itu yang disebut bottleneck. Betul ya, memang leher botol. Namun apa artinya jika kita masukkan dalam konteks ini? Nah, bottleneck sendiri adalah kegiatan ya. Ya, suatu keadaan di mana terjadi penghambatan di suatu fase tertentu. Nah, ketika botol atau gelas ya, kita melihat aja gelas lurus, ya seperti botol sirup juga ya, botol sirup yang tinggi itu. Nah, kalau bentuknya hanya seperti gelas saja, seperti botol sirup, kalau lehernya kita potong kan bentuknya gelas. Ketika kita menuangkan sesuatu, maka air atau isinya akan segera atau cepat terbuang. Ya, wajar ya. Namun ketika botol tersebut memiliki yang namanya leher yang semakin mengecil, runcing ke atas, di bagian mulut botolnya lebih kecil daripada bagian bawah, tentu akan memperlambat proses aliran air. Nah, di sini terjadi aktivitas di mana proses itu akan terhambat di suatu fase tertentu. Let's say, katakanlah pada zaman sekarang ya, ketika kita ingin memasuki suatu kantor, ya, memasuki suatu kantor, pasti diwajibkan untuk cuci tangan dulu, seperti masuk ke mall, ya. Mallnya begitu besar, parkiran besar, pintu masuk besar, namun ketika kita masuk pada gapura ya, pintu masuk utama, kita harus cuci tangan dulu, kemudian ya antri cuci tangan, kemudian antri ke bagian satpam ya biasanya, kemudian dicek suhunya. Ya, terjadi penumpukan di depan mall tersebut, di depan suatu kantor atau apapun juga untuk masuk ke dalam suatu tempat. Ya, terjadinya hambatan. Disinilah yang disebut dengan bottleneck. Misalnya hotel ini terjadi bottleneck, akses masuk banyak. Namun untuk menjangkau resepsionis untuk check-in dan seterusnya hanya terbatas sekali kecepatannya dan juga pelayanannya, sehingga menimbulkan tumpukan pelanggan. Nah, tentu ini sudah harus diperhatikan ya, berimbas pada hal-hal lain, yaitu penambahan karyawan dan juga jika masalahnya pada resepsionis, penambahan karyawan, penambahan tempat baru ya, penambahan tempat untuk check-in tadi. Namun, jika yang membuat bottleneck tadi adalah jalan akses dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari tempat umum tadi baru datang ke tempat untuk aktivitas keluarga, tempat apa ya? Hiburan. Ya, family place itu loh teman-teman, yang biasanya bisa digunakan bebas pada seluruh tamu. Kemudian jalan untuk menjangkau tempat tersebut ternyata jalannya adalah sempit, sehingga orang juga harus antri. Nah, jalan pun juga sangat penting, sehingga bangun tidak masalah membangun saja, namun perlu kita pertimbangkan akses menuju ke tempat tersebut. Oke, dan juga fasilitas pendukung untuk menjangkau hotel kita tadi. Bagaimana dengan jalan akses utamanya, bagaimana dengan parkirannya, kemudian transportasi umum,
Dan juga apakah ada bandara atau hub-hub yang ada di sekitar kota. Kemudian analisis lokasi. Ya, Golden Tulip sendiri terletak di daerah perbukitan, daerah dataran tinggi. Namun apakah wilayah yang kosong tersebut sanggup, mampu, layak untuk didirikan satu bangunan lagi misalnya? Apakah kekuatan tanahnya cukup? Nah, karena biasanya ada wilayah-wilayah yang kosong memang dibiarkan kosong untuk keberlangsungan wilayah alam. Apa itu? Konservasi? Ya, untuk selain memberikan udara yang segar, juga sebagai tempat pemandangan, memang ruang kosong, lahan kosong yang difungsikan untuk memperlancar sinar matahari masuk ke dalam bangunan. Nah, ini harus dianalisis apa yang jadinya ketika wilayah kosong tersebut didirikan bangunan. Sanggupkah, bisakah, dan apa efeknya? Banyak ya teman-teman ya sebenarnya yang kita pikirkan. Yang kita harus pertimbangkan ya sebelum membuka suatu tempat baru dalam bisnis yang sudah ada. Kemudian kita juga perlu pertimbangan atraksi pengunjung di sekitar lokasi. Misalnya adakah taman hiburan dengan pertimbangan kapasitas yang tersedia. Jadi taman hiburannya apakah kapasitasnya cocok untuk menerima pengunjung yang juga dalam jumlah banyak. Let's say Golden Tulip kita ini sudah mendapatkan banyak tamu di periode selanjutnya. Namun sebenarnya di sekitar situ wilayah atau tempat wisatanya hanya satu dan skalanya juga skala kecil. Jadi sekiranya ini tidak banyak membantu ya, tidak banyak menarik. Mungkin pada suatu saat hotel tersebut akan ramai. Namun apakah pelanggan tersebut akan datang kembali? Nah, ini kan pikiran yang harus kita pertimbangkan juga. Ya, kita juga harus melihat apa yang ada di sekitar tersebut. Misalnya atraksi-atraksi pengunjung. Kemudian melihat juga dengan demografi pelanggan ya di poin B. Jika tadi keluarga, apakah atraksi atau tempat hiburan tersebut cocok untuk wisata keluarga? Ketika hotel kita hotel keluarga, kemudian taman hiburannya adalah tempat-tempat perbelanjaan ya seperti mall-mall begitu saja. Saya rasa ketika bentuknya pasar, mall, nampaknya kurang menarik bagi keluarga ya. Karena biasanya untuk satu keluarga kecil, let's say, orang tuanya butuh untuk membawa anaknya ke lingkungan yang baru. Bisa refreshing sambil belajar, sambil bermain. Nah, kalau hanya mall saja, sepertinya bukan menjadi tujuan utama keluarga-keluarga atau wisatawan, pengunjung keluarga untuk datang kembali. Nah, ini yang saya pikirkan ya. Entah bagaimana dengan pendapat Anda ya, teman-teman ya. Kemudian yang F, ruang lingkup untuk mengembangkan akomodasi baru. Nah, ada variasi juga. Jika yang tadi hotel, apakah akan mengembangkan akomodasi bentuk lain, misalnya villa. Jadi kalau hotel kan ini ya teman-teman ya, beda ya dengan villa yang dimana lebih private gitu. Ya sama aja private-nya ya, namun stylenya berbeda. Atau mengembangkan bisnis baru, yaitu cafe. Ya beberapa hotel membuka restorannya untuk umum juga, namun juga membuka cafe khusus dengan hiburan musik biasanya ya. Ya disewakan cafe, misalnya rooftop cafe. Nah ini banyak sekali dan juga happening juga ya di bisnis-bisnis industri hospitality industry seperti hotel ini. Dan juga tempat berenang ya biasanya ada unlimited what is it? Seperti saya sendiri sih lupa namanya ya. Namun tempat kolam berenang yang benar-benar
tidak ada batas, tidak seperti kolam renang. Jadi yang batasnya dengan kaca. Jadi seperti kita berenang dan juga bisa langsung melihat pemandangan dari atas. Nah itu, apa ya teman-teman sebutannya ya? Tiba-tiba saya lupa dengan istilah-istilah tersebut. Nah, bisnis-bisnis baru tersebut juga dapat kita pertimbangkan ya, apakah ada kemungkinan dari tempat baru yang akan dibangun tadi bisa kita kembangkan, tidak hanya akomodasi atau kamar hotel saja atau kamar keluarga saja, tapi bisa bisnis-bisnis lain. Nah, ini juga masuk pertimbangan. Kemudian G, ini penting karena di bab ini kita juga akan membahas tentang kebutuhan layanan dan fasilitas tambahan seperti listrik, kemudian rute akses wilayah. Nah, jalannya ini penting juga ya. Parkir, pegawai. Kemudian ketika kita bicara pegawai, maka kita perlu pikirkan juga yang namanya training dan juga akomodasi untuk staff. Karena untuk hotel sendiri ada beberapa karyawan yang pasti akan stay di hotel tersebut malam ya. Malam pun juga akan stay untuk membantu para tamu. Yes. Itu tadi halaman pertama, saya masih punya di halaman kedua, yaitu tentang finansial ya. Jadi ketika kita sudah merencanakan sesuatu, perlu kita analisis dulu keuangannya di tahap awal terutama. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber dananya, kemudian berapa jumlah yang akan dikeluarkan, dan juga nanti kira-kira jika sudah investasi tersebut berjalan, labanya berapa. Nah, ini opsi-opsi tersebut harus disusun dan dipilih yang terbaik. Nah, pertimbangan ini juga membutuhkan analisis finansial ya. Jadi manajemen aset sendiri sangat ini ya, sangat membutuhkan kemampuan pada finansial, manajemen dan banyak hal. Nah, teman-teman wajib untuk aware ya pada hal ini. Jadi kita tidak boleh tutup mata melihat hanya aset-aset saja. No, kita harus berpikiran secara besar dan meluas. Selanjutnya adalah persyaratan untuk persetujuan dan izin pemerintah. Oke, penting. Kemudian resiko. Misalnya ketika forecast yang dihasilkan tadi tidak akurat. Kemudian adanya penolakan dari penduduk lokal atau pemerintah. Dampak-dampak lingkungannya, kemudian bagaimana cuaca di daerah tersebut. Saya dengar di Jawa Timur memang ada daerah tertentu yang mendapat selalu ada iklim angin kencang ya, angin yang sangat kencang pada bulan-bulan tertentu. Nah, contoh seperti itu pun juga bisa menjadi resiko. Dan resiko-resiko lain yang tidak diketahui. Perlu dipertimbangkan juga kira-kira resiko apa yang mungkin terjadi. Misalnya ketika dana kita dapatkan dari hutang, apakah ada resiko gagal bayar dan seterusnya. Selanjutnya adalah analisis pesaing dan juga teknik pemasaran. Karena ketika kita sudah punya suatu hal, tentu perlu mempertimbangkan pemasarannya. Ya, kemudian selanjutnya adalah jasa pindahan 17. Yang selanjutnya tentang perusahaan jasa pindahan 17. Oke. Apa saja yang perlu kita pertimbangkan? Tentu adanya perhitungan forecast seperti di Hotel Golden Tulip tadi ya. Jadi dengan data historis kita harus pertimbangkan forecast yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kemudian kita pertimbangkan juga analisis kesenjangan aset dalam kaitannya dengan armada yang ada. Jadi kita sendiri sudah saat ini juga memiliki armada-armada untuk memberikan layanan jasa pindahan tersebut. Apakah kiranya ada kesenjangan aset? Misalnya dengan permintaan sekian sedangkan aset kita tidak mencukupi.
Nah, kita juga harus kaji itu jumlah dan jenis peralatan apa saja yang dibutuhkan. Pertimbangan pesaing juga wajib untuk kita telaah juga ya. Kemudian volume dan waktu akuisisi yang diusulkan, identifikasi calon pemasok dan opsi pengadaan barang. Misalnya apakah dengan cara beli dengan cash atau beli dengan kredit, atau beli dengan hutang bank, atau sewa, leasing. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian identifikasi kebutuhan dan juga biaya serta dukungan logistik. Ya, analisis keuangan sama ya seperti sebelumnya. Kemudian perhitungan keuangan ya berkaitan dengan proyeksi arus kas, laba rugi yang mungkin terjadi, kemudian forecast neraca, resiko dan juga persetujuan akuisisi. Ya kurang lebih mirip ya dengan perusahaan yang sebelumnya, Hotel Golden Tulip. Well, jadi jawaban teman-teman banyak ya. Saya rasa sudah banyak mengambil dan mirip dengan jawaban yang ada di slide kali ini. Well, good job. Ya, kita akan asah terus kemampuan untuk berpikir kritis kita di topik-topik dan studi kasus berikutnya ya. Sekarang kita akan masuk ke satu kesimpulan. Ya, beberapa kali sudah kita bahas ya bahwa manajemen aset ini begitu luas. Jadi, teman-teman mungkin akan mengambil kesimpulan bahwa wow, manajemen aset ini mengapa sangat kompleks ya? Jadi sebenarnya apa sih yang disebut manajemen aset? Nah, di sini juga disebutkan ya di modul Anda juga telah tertulis, di modul bahasa Indonesia Anda tertulis, dan namun saya perlu sampaikan kembali bahwa melihat dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, serta studi kasus yang baru saja kita bahas, kita bisa simpulkan ya bahwa manajemen aset itu adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan mengidentifikasi atau mencari tahu aset apa saja, fasilitas apa saja yang kita butuhkan. Kita juga cari tahu bagaimana pendanaannya, kemudian cara untuk mendapatkan suatu aset, kemudian memberikan bantuan atau melengkapi ya kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan ketika proses pengadaan dan juga pada proses pengelolaan suatu aset. Nah, kita harus memberikan logistik dan juga support serta perawatan juga ya, serta perawatan berkaitan dengan penggunaan aset-aset yang ada. Dan juga di akhir kita juga perlu pertimbangkan ya, disposing atau pembuangan dan juga pembaruan suatu aset. Nah, ini tujuannya secara umum untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Nah, di sini saya mau tunjukkan suatu gambar. Ya, di sini adalah siklus ya, siklus aset. Ya, siklus aset mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pembuangan. Nah, di sini ada suatu gambar. Owner akan menyusun strategi bisnis, dibantu oleh manajemen senior. Kemudian di bagian bawah ada operation manager, ya, manajer yang berkaitan dengan operasi, kegiatan bisnis perusahaan, kemudian perawatan. Nah, di sini terdapat suatu gray area. Gray area ini adalah letak kita. Bukan karena kita plan ya atau tidak punya pendirian. No, karena kegiatan yang dilakukan oleh manajer aset sendiri berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh senior manajemen dan juga apa yang dilakukan oleh
manajer-manajer teknis di bagian ini. That's why ini kita sebagai jembatan ya yang bisa berkomunikasi terhadap keduanya dan juga wajib untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kedua hal tersebut. Ya, ketika kita melihat bagaimana sih struktur organisasi, di manakah letak bidang kita pada suatu organisasi. Teman-teman lihat pada layar kali ini, CEO adalah pimpinan atau direksi ya, biasanya disebut pimpinan atau direksi suatu perusahaan. Kemudian dibantu oleh berbagai bidang. Dan asset management adalah suatu tim atau kelompok ya yang setara dengan pihak-pihak yang ada di sebelahnya ini. Tentu kita tahu manajer operasi, manajer keuangan, IT, dan aset manajemen merupakan satu topik yang setara. Yes. Kemudian apa saja yang harus dipertimbangkan? Perencanaan bisnis dan manajemen aset. Wah, banyak sekali ya. Ini kurang lebih sama seperti hal-hal yang kita bahas tadi, berkaitan dengan hal atau ya segala sesuatu yang perlu kita pertimbangkan dalam mengelola bisnis. Baik, jadi itu tadi pembahasan untuk menjawab studi kasus yang pertama. Studi kasus ini masih sangat sederhana dan sifatnya cukup general karena karena perintahnya sendiri juga tidak menyuruh Anda ya untuk menuliskan poin-poin penting beserta tahapannya. Namun kita sudah diajak untuk berpikir secara kritis, secara umum mengenai hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika melakukan aktivitas perusahaan. Dan Anda sendiri sudah menonton ya video dari milik teman-teman sekelas. Saya tidak bisa masukkan di sini karena selalu error nampaknya violates YouTube rights. Mungkin ada sound atau figur yang ditolak oleh YouTube. Sehingga teman-teman silahkan langsung cek ya ke akun Instagram ya kelompok-kelompok lain. Silakan Anda lihat ya betapa jawaban dari teman-teman pun juga menarik dan juga disajikan dengan begitu kreatifnya. Alright, dan untuk 3 mahasiswa di pertemuan yang lalu yang terlambat absen, ya sebenarnya masuk namun terlambat absen, dan saya sudah meminta untuk promosi. Jadi ada yang membuat video, ada juga ya ketiga-tiganya membuat video dan juga satu post gambar begitu. Bagus sekali. Nah inilah teman-teman, kalau nggak diminta tugas video seperti ini, ketika diskusi dan juga ketika tugas service ini, saya mana tahu teman-teman kalau punya kemampuan untuk mengedit yang bagus. Wah, bisa diajarkan ya ke Bu Ima kapan-kapan ya. Oke. Yes. Jadi saya harap teman-teman pun juga selama pertemuan kelas selalu mengikuti dari awal hingga akhir. Dan ketika terlambat karena berbagai hal ya sudah ada konsekuensinya yang sudah saya sampaikan di depan, dan konsekuensi ini juga bagus ya. Manfaatnya yang jelas satu, saya tahu Anda punya kemampuan, punya talenta. Ya, dan juga niat itu loh. Jadi niat yang ditunjukkan, saya senang sekali sama Anda. Namun ternyata juga ada yang tidak mengerjakan tugas ya. Ya, mohon maaf bagi Anda yang tidak mengerjakan tugas pelayanan yang saya minta. Mohon maaf, berarti untuk di mata kuliah saya pada pertemuan tersebut Anda termasuk yang apa? Yes, I think that's all ya. Kita ketemu lagi hari Jumat. Kita sudah masuk ke chapter kedua. Di bab 2 nanti kita juga akan membahas studi kasus yang lain. Namun kali ini lebih detail. Secara khusus kita juga akan melakukan perhitungan. Ya, ditunggu saja dan kita bertemu lagi hari Jumat tepat jam 7 pagi di channel YouTube-nya Bu Ima. Alright guys, thank you for today. Tetap jaga kesehatan ya, dan juga hindari keramaian mengingat kasus-kasus
COVID belakangan ini semakin merebak. Ya, segitu saja dari Ibu Ima. Sampaikan salam saya juga untuk keluarga. Bye-bye.